Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau ngelanjutin cerita tentang drama The Perfect Match episode ke-17. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode 17 diawali dengan adegan Ho Tien yang sedih karena kehilangan keluarganya dan pekerjaannya, hingga Ho Tien merasa tidak akan ada yang mau bersamanya dan semua orang akan meninggalkannya. Kemudian Wei Fei-kin mengatakan dirinya tidak akan meninggalkan Ho Tien. Wei Fei-kin juga mengatakan mungkin saat inilah waktunya Ho Tien untuk beristirahat setelah selama ini Ho Tien bekerja keras untuk Yanis dan Lamur. Wei Fei-kin juga tidak memaksa jika Ho Tien tidak mau memasak lagi atau menjadi koki di dapur. Wei Fei-kin bersedia memasak dan berbagi kegembiraan dengan Ho Tien sampai dia dapat menemukan kembali kegembiraannya sendiri. Wei Fei-kin meraih tangan Ho Tien dan mengatakan dia akan melindungi Ho Tien apapun yang akan terjadi. Ia akan selalu berada di sisi Ho Tien. Meng Xiaowi yang sangat malang begadang semalam demi menunggu Wei Fei-kin. Xiaobin menginap di rumah Ibu Qin untuk beberapa alasan. Xiaobin dan Meng Xiaowi selalu saja bertengkar, tapi kali ini keduanya terlihat akur saat sarapan bubur bersama. Kemudian Meng Xiaowi bertanya, apakah dia tertarik untuk mengelola restoran baru? Xiaobin sepertinya enggan membantu jika Meng Xiaowi lah yang akan membuka restoran. Meng Xiaowi mengatakan bukan dirinya, tapi Wei Fei-kin. Meng Xiaowi sudah berjanji akan membantu Wei Fei-kin untuk mewujudkan mimpinya, salah satunya membuka restoran. Xiaobin ragu-ragu untuk membantu saingan sahabatnya. Xiaobin khawatir Meng Xiaowi akan mengambil Wei Fei-kin dari sahabatnya. Xiaobin penasaran siapa sebenarnya Meng Xiaowi, kenapa terlihat seperti pangeran dengan latar belakang keluarga kaya raya. Mendengar ucapan Xiaobin, Meng Xiaowi berusaha menutupi identitasnya dan mengatakan dirinya hanya penjual ayam di pasar malam. Kemudian Meng Xiaowi mengajak Xiaobin untuk mengobrol di kamarnya, karena pasti mereka akan rebut dan mengganggu ibu Wei Fei-kin yang masih tidur. Adegan selanjutnya, Ho Tien dan Wei Fei-kin kembali ke rumah Wei Fei-kin. Ho Tien kaget kenapa ada barang-barang Yanis di rumah Wei Fei-kin. Ibu Wei Fei-kin mengatakan jika barang-barang tersebut dibawa oleh Xiaobin. Tiba-tiba Xiaobin dan Meng Xiaowi datang dan berlari ke arah Ho Tien dan Wei Fei-kin. Meng Xiaowi penasaran kemana Wei Fei-kin menjemput Ho Tien, kenapa sampai menginap dan baru pulang. Meng Xiaowi kemudian memberitahukan Wei Fei-kin bahwa uang yang dia kumpulkan dari teman dan keluarga mereka sudah bisa digunakan untuk Wei Fei-kin membuka restoran. Meng Xiaowi juga memberitahukan jika Xiaobin akan bekerja untuk Wei Fei-kin. Saat Xiaobin dan Meng Xiaowi kembali berdebat, ibu Wei Fei-kin mencoba melerai sambil mempersilahkan Ho Tien untuk beristirahat. Sedangkan adik Wei Fei-kin menyiapkan kamar untuk Ho Tien. Meng Xiaowi tampaknya sedikit cemburu karena Ho Tien tinggal bersama keluarga Qin, mengingatkan bahwa dia harus memberikan sesuatu untuk keluarga dan tidak bisa hanya berharap diberi makanan dan tempat tinggal gratis. Tampak Ho Tien duduk di kamar mandi. Ho Tien merenung dan bertanya-tanya mengapa dia merasa sangat kehilangan ketika bebas dari Lamur, keluarga Huo maupun Yanis. Ho Tien pun mengatakan pada dirinya sendiri, bukankah keluar dari semua ini adalah hal yang ia inginkan tanpa perlu memikirkan tentang Lamur dan Yanis. Tiba-tiba Ho Tien kepikiran sekarang dia harus berkontribusi banyak seperti membersihkan kamar mandi rumah Wei Fei-kin. Setelah mandi, Ho Tien pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan memasak keluarga Qin. Ho Tien membeli bahan makanan dari kios pinggir jalan. Ho Tien tampaknya menikmati dirinya sendiri. Kemudian saat berjalan di pasar, Ho Tien melihat seorang pria miskin duduk dengan sedih di tepi jalan depan warung makan. Ho Tien kemudian berusaha meminjam peralatan masak dari salah seorang pedagang. Ho Tien berusaha meyakinkan pemilik warung bahwa dirinya bisa melakukannya dengan baik dan tidak membuat kekacauan. Selesai memasak, Ho Tien memberikan masakannya kepada laki-laki tua yang ia temui dan makan bersamanya. Ho Tien terlihat menikmati apa yang baru saja ia lakukan.
Ketika Hutien kembali ke rumah Qin, Hutien bertemu dengan Ruxi yang terkejut melihat penampilan Hutien. Ruxi meminta Hutien untuk ikut dirinya dan mengatakan bahwa dia dan ayahnya akan membantunya. Ruxi meyakinkan Hutien bahwa hanya dengan satu panggilan telepon, Hutien bisa langsung bekerja di restoran mewah. Hutien kemudian mengatakan bahwa penampilan dan keadaannya saat ini pasti tidak menarik lagi untuk Ruxi, tapi Hutien meyakinkan ia menikmati hidupnya saat ini meski hidupnya sederhana. Ruxi hanya diam. Tiba-tiba Wei Fei Qin datang dan berkata jika laki-laki tipe seperti Hutien saat inilah yang menarik baginya. Kemudian Wei Fei Qin mengajak Ruxi untuk naik ke atas rumahnya. Tapi Ruxi hanya diam, jadi Wei Fei Qin langsung mengajak Hutien masuk. Saat sudah sampai di atas, Meng Xiaoyu memarahi Hutien karena pulang hanya membawa lobak dan wortel. Meng Xiaoyu tampak kesal dan mengatakan sayur tersebut tidak akan cukup dan harusnya Hutien membeli daging untuk teman-teman pasar malam yang datang. Melihat Meng Xiaoyu yang memarahi Hutien gara-gara sayur, Wei Fei Qin dan ibunya kemudian membela Hutien dan mengatakan bahwa tidak apa-apa, mereka bisa memasak sesuatu yang lain. Akhirnya ibu Wei Fei Qin mengajak semua teman-teman pasar malam dan Meng Xiaoyu untuk makan di luar, sekalian pergi ke pasar malam untuk membuka kios. Sementara semua orang pergi ke pasar malam, Hutien mencoba melihat dapur seperti ingin membuat sesuatu. Di sisi lain, Tianzi minum sendirian dan merenung beberapa hari terakhir. Tianzi terus kepikiran atas kemalangan yang dialami Hutien yang dia paksakan. Dalam adegan kilas balik, Tianzi mengetahui Yukin licik di belakangnya. Kembali lagi ke Hutien yang sudah mulai bosan sendirian di rumah Wei Fei Qin. Ia akhirnya mencoba mencari cara untuk membuat daging dari bahan-bahan yang dia miliki. Dan akhirnya membuat patty dari sayuran yang dibelinya di pasar tadi. Kemudian hasil masakannya diantar ke pasar malam. Saat tiba di pasar malam, beberapa orang mengenali Hutien sebagai koki restoran di Lamur. Tapi orang-orang tersebut kaget melihat keadaan Hutien saat ini. Di saat itu, Meng Xiaoyu datang dan menolong Hutien dari ejekan orang-orang yang mengenali Hutien. Kemudian, Hutien bermaksud menjadi karyawan Meng Xiaoyu di kios pasar malam. Kembali ke Tianzi, Tianzi memanggil Yukin keluar untuk menemuinya. Mereka berdebat tentang motif Yukin melakukan hal licik yang sudah diketahui Tianzi. Tianzi merasa Yukin telah membohonginya, dan hal itu membuat Tianzi marah besar. Akhirnya Yukin mengakuinya dan beralasan semua dilakukan demi Tianzi. Hal itu justru membuat Tianzi sangat ragu pada Yukin, apakah dia benar-benar mencintainya atau tidak, jika seandainya Tianzi bukan pangeran dari keluarga Huo. Dan Tianzi berpikir Yukin melakukannya hanya untuk status keluarganya. Dengan yakin Tianzi memutuskan pertunangan dengan Yukin. Setelah mereka pulang dari pasar malam, Wei Fei Qin dan Hutien berdiskusi tentang resep untuk restoran barunya. Hutien menawarkan bantuan, tetapi Wei Fei Qin menolak tawaran Hutien dengan mengatakan dia ingin mencari tahu sendiri sekarang. Wei Fei Qin bertanya pada Hutien apa yang dia lakukan saat dia berbelanja bahan makanan. Hutien menceritakan pada Wei Fei Qin saat memasak tadi. Ia berbicara tentang bagaimana dia mencoba mencari tahu jati dirinya, apa yang dia inginkan dan apa yang ingin dia lakukan. Hutien berpikir jika menjadi koki adalah tentang berada di dapur, tapi sekarang dia menyadari bahwa melihat senyum pelanggan adalah hal yang paling penting baginya. Jadi dia berencana menjadi koki dan memasak untuk orang-orang tanpa membuka restoran. Ruxi minum sendiri saat dia merenung apa yang terjadi tadi pagi saat ia menemui Hutien di rumah Wei Fei Qin. Ruxi kepikiran dengan bagaimana penilaian Hutien tentang dirinya benar. Ruxi hanya terpesona oleh penampilan Hutien. Tidak heran Hutien tidak menginginkannya. Tiba-tiba Ruxi mendapat telepon dari Tianzi. Tianzi mengajak Ruxi untuk keluar mengobrol sambil minum. Ruxi merasa kebetulan sekali karena dirinya juga sedang merasakan hal yang sama. Mereka akhirnya minum bersama. Tianzi menawarkan bahunya untuk menangis pada Ruxi.
Wu Tian dan Wei Fei Qin akhirnya memasak hingga larut malam. Wu Tian mengajari Wei Fei Qin step by step cara membuat crazy words. Kemudian saat sudah jadi, Wu Tian dengan romantis menyuapi Wei Fei Qin. Kemudian mereka sambil mengobrol dan Wu Tian bercerita tentang sejarah di balik hidangan tersebut, yaitu tentang seorang wanita pembelot dan musuh yang tinggal selama 17 hari bersama dan mereka jatuh cinta sampai pembelot itu pergi. Dan suatu hari wanita tersebut merindukannya dan teringat akan pada pembelot yang mengatakan sesuatu kepadanya tentang kari India. Akhirnya wanita itu membuat kari India dengan Bratwurst Jerman. Tianzi dan Ruxi akhirnya mabuk berat, segala macam pengakuan keluar. Tianzi pun memberitahu Ruxi rahasia yang hanya Tianzi dan ibunya saja yang tahu, bahwa sebenarnya dia bukan pangeran keluarga Wu. Ibunya berselingkuh dan diam-diam melahirkan Tianzi. Tianzi mengetahui rahasia itu ketika Tianzi masih SMA dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memberitahu siapapun sebelumnya. Jika dia melakukannya, kemungkinan Wu Tian tidak akan diusir. Namun dia juga tidak bisa berkata apa-apa karena ingin melindungi ibunya. Meski begitu, Ruxi dengan mabuk mengatakan bahwa dia pikir Tianzi adalah orang yang hebat dan tidak peduli siapa dia. Keesokan paginya, Wu Tian dan Wei Fei Qin sedang memasak sarapan lalu Meng Xiaoyu muncul. Wei Fei Qin bertanya apakah dia ingat resep yang pernah mereka buat bersama. Setelah mendengar bahan-bahannya, Wu Tian menyebutkan sebuah hidangan, tetapi baik Meng Xiaoyu maupun Wei Fei Qin tidak tahu apa itu namanya. Sementara itu, tampak Tianzi bangun tidur. Saat berjalan, tiba-tiba ia tersandung ke dinding dan akhirnya menyadari bahwa dia tidak berada di kamarnya sendiri. Dia memeriksa tempat tidur dan ternyata ada Ruxi di sana. Dengan keadaan Ruxi yang telanjang, Tianzi pun kebingungan. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-18 di channel Devina Story ya guys. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ceritanya. Xie xie!